Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 Mei berjudul Dimulai dari Mengasihi Diri Sendiri. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa segala perbuatan baik yang telah kita lakukan bagi orang yang membutuhkan pertolongan, yang membuat mereka mengenal juru selamat dan dipersiapkan masuk kerajaan surga adalah perbuatan baik. Perbuatan baik bagi Tuhan sendiri, gitu saudaraku. Ya, inilah pelayanan yang sejati. Ini berarti pelayanan yang benar dan nyata. Ya. Dengan demikian, perjalanan hidup kita setiap hari di tempat di mana kita menyelenggarakan hidup, baik di rumah, di toko, di pasar, di kantor, di pergaulan umum, maksud saya di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya, di mana kita bisa mengajarkan, membagikan kebenaran yang membuat mereka diselamatkan, itu pelayanan. Itu pelayanan. Di tempat di mana setiap hari kita melakukan segala aktivitas, di sanalah pelayanan yang sesungguhnya. Gereja tidak terlalu membutuhkan orang Kristen yang hanya berkiprah di lingkungan tembok gereja, tetapi justru di tengah-tengah masyarakat juga, saudara. Ya, jadi jangan hanya mengarahkan jemaat sibuk dalam kegiatan gereja, tapi bagaimana mengubah manusia menjadi misionaris-misionaris Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Bagaimana bisa mempengaruhi orang untuk mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan secara benar adalah pelayanan yang tidak dibatasi oleh cara. Ini berarti bukan hanya kegiatan yang berorientasi pada kegiatan gereja yang disebut sebagai kegiatan rohani. Pelayanan bukan hanya ada di sekitar gereja seperti berkhotbah, memimpin puji-pujian, sebagai staf pengurus gereja, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi segala kegiatan yang dilakukan demi kepentingan atau keuntungan Tuhan, sehingga memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan, itu pelayanan, saudara. Jadi kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan, baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Pelayanan yang dapat dilakukan siapapun tanpa membedakan status, baik pria wanita, kaya atau miskin, dari berbagai suku, bangsa, dan berbagai golongan. Itu pelayanan yang benar. Tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu. Tuhan Yesus sendiri tidak diskriminasi, saudara. Kita tidak boleh diskriminasi. Dan pelayanan di sini bukan monopoli pejabat yang disahkan sinode, ya. Tapi setiap kita harus melakukan pelayanan, artinya memperhatikan setiap orang di sekitar kita, bisa mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan mengarahkan mereka ke Kerajaan Surga. Sebagai akibat salah konsep mengenai pelayanan, maka muncul malaikat-malaikat, dalam tanda kutip ya, malaikat-malaikat, bahkan mesias-mesias modern. Ini tempat di mana Tuhan berada sering digantikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, yang merasa dan mengaku diberi mandat Tuhan menjadi mediator antara umat dan Allah. Padahal mediator kita hanya satu, Tuhan Yesus. Seakan-akan melalui mereka kita mendengar suara Tuhan, melalui mereka kita mendapat berkat, melalui mereka kita mengalami mujizat. Akhirnya setiap individu tidak bergumul, tidak bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, yang penting adalah siapakah yang menerima pelayanan kita. Tentu jawabnya mudah, yaitu Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah semua yang kita lakukan benar? Benar kita tujukan untuk Tuhan. Sebab banyak orang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Mulut mengatakan melayani Tuhan, padahal sebenarnya ia melayani diri sendiri. Dia tidak melayani Tuhan, saudara. Hal ini terjadi berhubung belum bisa menyalipkan dagingnya, belum menurunkan dirinya, belum menurunkan tahta dirinya dalam hidupnya.
Tuhan Yesus belum bisa berkuasa atas hidup orang seperti ini. Ia masih memiliki dirinya sendiri, dia mau menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ia belum bertumbuh sampai pada satu pengakuan, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pelayanan yang benar hanya dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar telah menyadari bahwa satu-satunya tujuan hidup ini adalah mengabdi kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pelayanan yang benar harus dimulai dari kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan pekerjaan Tuhan, sehingga hati Tuhan dipuaskan dan disenangkan. Hal ini harus dipelajari dalam perjalanan hidup dari hari ke hari, sampai suatu saat seseorang mengerti apa artinya hidup menghamba kepada Tuhan Yesus. Menghamba kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Sebab dia harus menaklukkan dirinya, menyangkali dirinya. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya kecuali Tuhan. Pelayanan harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengasihi diri sendiri. Seperti Tuhan mengasihi dirinya. Ini bukan kasih karena kodrat atau egoisme. Seperti Tuhan mengasihi dirinya. Dia harus mengerti bagaimana isi kasih Tuhan kepada dirinya, supaya dia juga bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi dirinya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dari kasih yang dia sadari, yang dia rasakan dari Tuhan, kasih yang sama diberikannya kepada orang lain. Kalau orang mengasihi diri sendiri secara salah, maka dia pun juga tidak akan bisa mengasihi orang lain secara benar. Nah, kemudian berkembang menjadi mengasihi orang lain di sekitar kita seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Artinya, bagaimana dia membiarkan Tuhan mengubah dirinya, mengasihi diri sendiri dengan benar, artinya bagaimana menuruti yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Nah, saudaraku sekalian, mengasihi orang di sekitar kita itu dari pasangan hidup, anak-anak kita, orang tua, mertua, keluarga besar, pembantu, sopir kita, dan siapa saja yang kita jumpai. Sebab Tuhan mau mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi diri kita. Jadi mengasihi diri sendiri itu berangkat dari pemahamannya bagaimana Allah mengasihi dirinya. Tidak sedikit terdapat orang-orang Kristen yang cakap dalam kegiatan pelayanan gereja, tetapi kehidupan setiap harinya tidak mendatangkan keteduhan bagi sesama. Iya, ini fakta loh. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, ya, dan di depan mata masyarakat menunjukkan sebagai seorang pembela agama Kristen, tapi dalam hidup setiap hari, perbuatannya tidak membuat orang lain teduh, tidak memberkati orang lain. Orang-orang seperti ini pada dasarnya belum melayani Tuhan. Dalam kasus-kasus tertentu menampakkan karakter manusiawinya yang tidak berbeda dengan orang lain, tidak berbelas kasihan terhadap sesamanya, atau makan sewenang-wenang. Mau menang sendiri, tidak mau mengalah, serakah, mau menunjukkan prestasi dan kelebihan yang dimiliki, tidak mau mengerti orang lain, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, pelit, bengis, sombong, dan lain sebagainya. Ia belum merasakan kasih Tuhan atas dirinya. Tuhan mengasihi kita itu, artinya Tuhan mau kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Jadi kalau orang mengasihi diri sendiri, dia menuruti apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana dia berubah, maka dia akan juga membuat orang lain berubah. Kalau dia ingin buat orang lain berubah, dia tidak mungkin mau menyakiti orang lain. Orang yang paling banyak menjadi korban atau paling merasakan akibat cacat karakter orang Kristen yang tidak bertobat itu adalah orang dekat sekitarnya itu, saudara. Orang seperti ini jelas belum mengasihi diri sendiri dengan benar. Orang egois itu belum mengasihi diri sendiri dengan benar. Orang yang mencari kesenangan bagi dirinya sendiri itu belum mengasihi diri sendiri dengan benar. Pantas mereka juga tidak bisa mengasihi orang lain secara benar pula. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian, saudara. Sola Gracia.